manfaat melihat tayangan YouTube ini. Jadi kesalahan-kesalahan yang kami lakukan itu bisa digunakan sebagai pengalaman untuk teman-teman supaya tidak mengulanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hilwaya Farm. Bertemu lagi dengan channel kesayangan kita semua, Hilwaya Farm Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih bersemangat. Oke, sore ini kita akan melakukan kegiatan pembersihan kotoran hewan, kotoran kambing atau istilah Jawanya serintil. Itu sebagai bentuk biosecurity, sebagai pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang ada. Untuk selanjutnya mari kita ikuti proses pembersihan kandang dari kotoran-kotoran hewan. Kotoran hewan yang menumpuk itu ketika tidak dibersihkan akan membuat hewan tidak nyaman atau bahkan cenderung terkena penyakit. Nah, ini adalah tumpukan dari kotoran hewan yang diambil oleh pekerja-pekerja kami. Nah, ini kegiatan ini dilakukan rutin, biasanya 2-3 bulan tergantung kelonggaran waktu. Pokoknya tidak lebih dari 3 bulan kalau di kandang kami. Ini untuk mengurangi kemungkinan adanya parasit-parasit yang berada pada kotoran hewan. Terus, jadi kita itu harus melakukan cara preventif atau pencegahan ya, sebelum ternak kita kesehatannya terganggu. Salah satu pencegahan yang kita lakukan adalah sanitasi yang bagus pada kandang kita, misalkan membuat saluran-saluran air dan saluran kotoran agar tidak menggenang atau menumpuk, kemudian membersihkan tempat air dan tempat pakan secara periodik, mungkin sehari 2 kali, pagi dan sore. Nah, hal-hal tersebut adalah upaya-upaya biosecurity yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit-penyakit yang datang ke ternak kita. Ini jadi kandang yang jarak alas kandang dengan tanah itu tinggi, minimal 1 meter, itu akan mempermudah dalam proses pembersihan kohenya ini. Ini kandang kami yang satu kandang ini agak kurang tinggi. Dulu tingginya itu sebenarnya sudah 90 cm. Tapi ini kandang pertama. Kemudian kami membuat uruk sekitar kandang, kemudian membuat plester juga di sekitar kandang ini. Makanya ini jadi tenggelam. Sekarang agak susah untuk membersihkannya. Ini untuk pengalaman teman-teman. Jadi kalau bisa apa yang kami lakukan berupa kesalahan itu tidak berulang pada teman-teman. Itu salah satu manfaat melihat tayangan YouTube ini. Jadi kesalahan-kesalahan yang kami lakukan itu bisa digunakan sebagai pengalaman untuk teman-teman supaya tidak mengulanginya. Karena ya mahal pengalaman itu. Oke teman-teman, jadi sore ini kami melakukan pembersihan kotoran-kotoran domba karena sudah menumpuk sekitar 2-3 bulan, agar kandang kembali bersih. Karena kotoran-kotoran yang menumpuk ini akan membuat bom waktu amoniak, tumpukan-tumpukan amoniak yang sewaktu-waktu bisa meledak dan berimbas pada kesehatan ternak kita. Minimal kenyamanan ternak kita akan terganggu.
Ya bayangkanlah kalau misalkan kita sendiri, kita hidup dan tinggal di atas WC rumah kita. Saat makan, saat tidur, atau saat santai, selalu mencium aroma dari kotoran sendiri. Tentu akan sangat tidak nyaman. Makanya kita harus rutin dalam melakukan bersih-bersih kandang ini. Nah, kotoran-kotoran domba ini selanjutnya akan kami gunakan untuk pemupukan di lahan hijauan kami, baik di lahan rumput maupun di lahan hijauan ramban, tanaman-tanaman legum. Sebagian juga akan dibuang ke sawah milik orang tua kami sebagai pupuk tanaman padi, untuk melengkapi zat hara tanah yang hilang karena terlalu sering ditanami dan adanya pupuk kimia. Jadi sebelum kita masukkan karung, kuhi-kuhi ini kita semprot dulu dengan larutan EM4 plus molase, dicampur molase, dengan tujuan supaya terjadi fermentasi. Nah, karena kotoran hewan ini kalau masih belum jadi pupuk yang baru itu juga berbahaya untuk tumbuhan karena terlalu asam ya. Biasanya perlu campuran dolomit atau kapur pertanian itu. Tapi kita fermentasi dulu supaya menjadi pupuk dan bisa digunakan. Nah, setelah disemprot dengan EM4 dan tambahan molase, kemudian dimasukkan ke dalam karung, terus kita usung ke lahan. Di lahan dibiarkan tetap di dalam karung sekitar 1 bulan. Nanti baru kita sebar. Ini lumayan untuk mengurangi biaya pupuk kimia, gitu. Tapi kita juga masih terkena biaya, yaitu tenaga kerjanya ini perlu dihitung ini. Jadi tenaga kerjanya ini juga lumayan, kalau pupuknya kan gratis ya. Ada juga teman-teman yang lain ini yang kuhinya itu dicoper, kemudian dicampur sekam bakar, terus dibuat pupuk, kemudian di packing sekitar 25 kiloan, dibungkus plastik dan dijual sebagai pupuk organik. Itu juga bisa menjadi penghasilan income tambahan untuk kita, lumayan ini kalau 2 truk dapat ini, 2 truk selama 2 bulan, populasinya sekitar 150 ekor, per 2 bulan bisa panen sekitar 2 truk. Yang kemarin itu 2 bulan 1 truk ya, 1 truk, kalau 3 bulan itu bisa 2 truk. Ini jumlahnya, ini sudah 3 bulan ini. Kemarin pickup kita usung sudah kembali 4 kali, masih, jadi lumayan banyak. Nah, semoga cerita ini menginspirasi teman-teman semua untuk terus giat memajukan peternakan Indonesia. Ini adalah pengalaman kami dalam beternak, ada suka ada duka. Untuk selanjutnya, terima kasih sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.